Halo ya, Jak. Halo Selamat sore. Kak, sore. Oh ya, telat 3 Iya menit. aman-aman. Oke, gimana kabarnya? Baik-baik saja. Oke. Hmm, basa-basi apa ya? Hmm, aku kadang males basa-basi. Tapi aku disuruh basa-basi dulu. Oke. Hari ini masih kelanjutan kemarin. Tapi di Rufire, pakai Rufire lagi. Kemarin kita udah pakai Rufire nggak sih? Belum. Eh, Oh yang modul terakhir ya. ya kan Rufire. Nah, itu pakai itu. Dimasukin aja. Nah, intinya dia yang hari ini tuh membuat UI baru lagi, user interface, bukan user, ya ngoding lagi user interface-nya, tapi masih hitam putih. Jadi cuma ngasih tulisan, kemudian input data, kemudian ada perhitungan dan result. Bentar, kayak gini nih. Hmm, hmm. Kelihatan nggak sih ini? Iya, kelihatan. Nah, ya kayak gini doang sih. Di atasnya nanti, oh nggak kelihatan kalau aku, apa ya, gedein ya. Kalau dikecilin kelihatan. Yang hair check Dikecilin. ini. Hair checknya kelihatan nggak? Oh, enggak. Oh nggak, oke, bentar. Nah, Nah ini, dia buat kayak gini sih. Ini tampilan awalnya, dan ya di atasnya pakai label aja. Kemudian pakai inputan, dua inputan, disuruh mas. Ya ini kemarin kan Fire intinya kita ngitung nadi dengan beberapa aktivitas awalnya nadi biasa, kemudian kita skot jam, istirahat dan sebagainya, terus kemudian dihitung. Nah di sini sama sebenarnya kayak ini kemarin sama plug nggak sih? iya. Nah bedanya cuma ganti library doang sih. Ya nama siapa ya? Umur berapa ya? 13 tahun. Start. Ya kayak gini aja. Measure your pulse for 50 second. Write your result in responding field. Disuruh ngitung, kita hitung 12. Do squat 15 30 kali dalam 45. Dihitung lagi nadinya selama 15 detik pertama, kemudian 15 detik terakhir. Oh, disuruh masukin. Udah deh, hasilnya siapa ya? Revire indeks 2,4, head efficiency ini high. Masih sama plug, cuma bedanya ini pakai Kiwi. Yang kemarin Kiwi kan? Nah, hari ini sama, pakai Kiwi juga. Bentar, PPT-nya mana tadi? Hmm, presentasi. Nah, ini kemarin kita udah belajar ngitung indeks Revire-nya sih. Ini. Ini. Soal ini banyak, cukup lumayan sih. Ada tiga, ya kalau di contoh sih ada 3 modul ya. Kalau 2 modul ya oke-oke aja. Tapi ini sedikit kompleks menurutku ya. Perhitungannya kalau UI-nya mah simpel itu. Nah, intinya aku harus nerangin dulu nggak ya? Tapi coba deh lihat yang kemarin masih ada kode yang Revire-nya. masih ada sih. Coba mau lihat aku. Aku malah lupa yang mana. Ntar. Eh, ntar. Nah, ini Kivi yang kapan? Oh, executive. Oke. Aku kira Kivi udah kemarin aku udah nge-share Kivi. Oh, Anda Yang hmm, ini. terorganisasi dengan baik. Nah, ini nih. Live person. Wow, ini semua dimasukin ya. Iya. Nah, ini nih kalau ini mah gampang ya, bukan gampang sih.
Ini apa? Dia Oh, masukinnya oh apa ya ini tuh? tulisannya aku lupa. Ini yang main Ada Windows perhitungan ya. ada perhitungan umurnya nggak sih ini? Di sini sih, tapi enggak. Nggak Oh ada. ini nih. Waduh. 4. Yang atas ini kan indeks langsung nih, ya kan? Yang atas, oh yang ini kan indeksnya, ngitung indeksnya. Kemudian persen or oh. Nah, di sini yang baru itu algoritmanya sedikit berubah untuk Rufire-nya. Menurutku menarik, sedikit matematis. Kalau ini mah yang aku bingung ini yang EXP apaan sih? Experience. Iya, experience. Tapi ada itunya nggak? Atau udah ada dari PQT5-nya ya? Mm-mm. Berarti kita nggak tahu kan gimana cara dia dapat experience-nya. Semisal Iya, ada yang umurnya di antara 7 atau 8, oh kemudian itu. Atau enggak umurnya lebih dari kurang dari 7, dia langsung keluar 0 ya. Kalau umurnya berapa gitu kan nggak ada ini EXP, berarti secara tidak langsung kita nggak tahu dalamnya experience ini. Dan oh ini semua ada. Jadi satu-satu. Ngeri, bukan experience ini kita lupain dulu. Ternyata di bawahnya udah ada. Jadi dia ngitung setiap umur jenjang dari 7 sampai berapa gitu. Oh semua di indeks. Nah, yang baru ini kayaknya mending langsung kita bahas Refire-nya deh. Soalnya kalau bahas PPT takutnya nggak selesai. Tapi coba kamu jelasin ke aku dong yang Refire ini, yang indeks umur. jujur nggak ngerti. Tapi coba kita lihat dulu ya. Berarti kan secara tidak langsung dia ngitungnya, misalnya aku masukin umur tertentu, dia nyari kan. Oh dia masuk ke ranah yang mana nih? Ranah yang Ya ya. teks 1, teks 2, teks 3, teks 4. Nah ini jadi semuanya kita hitung nih. Masih yang aku bingungin adalah self index kurang dari 21 and self index lebih dari 17. Ya, berarti dia main range nih, kurang dari 21 dan lebih dari 17. Jadi umur yang itu Iya. nanti masuknya ke situ. Oh, I see. Oh, ini berarti beda lagi. Yang baru ini Refire-nya lebih agak aneh. Bukan aneh sih. Menarik karena nanti ya menurutku enaknya ilmu komputer science adalah mengaplikasikan matematik in code. Nah, hari ini lebih kompleks lagi. Oke Ini tetap sama deh. indeksnya. Aku aja baru, wah, lumayan juga nih algoritmanya. Oke Tapi deh. semoga aku bisa jelasinnya. Haha, aku nggak yakin aku bisa jelasin. Oke, Oke. coba kita lanjut ke presentasi. Ada nggak yang ini udah ada, yang ini indeksnya, hitung indeksnya aja. Jadi kan tadi yang tadi kan dia semuanya di list tuh. Dari umur ini sini semua di list. Jadi umur ini sampai ini dapatnya ini. Jadi semua makanya kodenya ada banyak. Nah, kayaknya ini nggak ada. Papan Kanban kita lompatin karena menurutku nggak ada yang mau pakai. Oh. Nah, aku belum ngecek ini. Kanban, oh, kebanyakan Kanban. Oke, jadi mungkin kita harus jelasin dulu. Antarmukanya ada 3 part. Layar pertama, kemudian di tahap pengujian ada 3 layar. Sama nggak sih? PQT5 juga 3 layar, terus hasil 1 layar. Iya. Nah, sama juga. Kemudian di sini ada screen. Nah. Screen manager, box layout, label, button, sama tag inputs. Nah, aku penasaran Refire-nya dia nggak bahas, curang banget. Jadi ya, semoga dibahas. Jadi nanti di struktur main.id-nya itu isinya ada ini, instru screen, untuk screen-nya, result, heart check-nya, dan
Ya intinya main ID intinya buat ngejalanin main ID-nya. Run app.run untuk jalanin KV-nya. Aku malah bingung kalau nerang PPT. Kita kemarin belajar transisi juga nggak ya? Transisi layar. Transisi layar lebih simpel untuk dipelajari contohnya. Internetku koneksinya rendah. Apa yang terjadi ketika klik start, beralih ke layar dan menyimpan nama, pelestarian usia. Wow. Kemudian lanjutkan. Oke, menurutku dia terlalu banyak. Kita lanjut lagi. Penanganan event, klik tombol, metode bind. Penanganan event udah belum sih kemarin? Sudah. Udah, berarti oke. Bind, ganti metode kelas turunan screen button, ganti Ini metode dengan pakai tugas. bind. Beda lagi. Hmm, jujur aku malah bingung kalau nerangin PPT. Bentar. Hmm. Dia secara tidak langsung cuma memberikan garis yang besar, tapi dia nggak memberikan kerincian. Dan menurutku, global name and import. Oke, nggak apa-apa lah. Semoga, kenapa hari ini aku malah jadi pushing? Oke, sorry. Kita balik. Karena aku tadi malah keasikan ngulik indeks required. Nah, jadi aku lupa untuk UI-nya, tapi lebih simpel sih harusnya. Beralih antar layar, kita telah membicarakan beberapa kali tentang tindakan yang harus dilakukan saat berpindah antar layar setelah menekan tombol. Kemarin udah klik tombol, screen button, metode bind. Berarti nanti dibindin setelah kita klik lanjut dia akan nge-link ke screen selanjutnya. Dan metode pengikatan tidak akan berfungsi karena diperlukan untuk memicu suatu peristiwa pada proses yang digunakan. Ganti metode kelas turunan screen button, ganti metode dengan tugas. Jadi nanti kita pakai kelas turunan screen button, kemudian kita ganti metodenya biar dia bisa ganti. Nah, salah satunya dengan kelas screen button sebelumnya. Apakah menurut Anda cocok untuk kita? Coba pikirkan apa perbedaan-perbedaan layar dari aplikasi pertama dan aplikasi kedua through fire test. Oh, untuk beralih ke layar Anda perlu mengganti metode penugasan. Saat memproses event, dua tindakan berbeda dapat dilakukan beralih layar dan menyimpan data. Oke, yang atas buat buttonnya, kemudian button on process save next. Oke, jadi dia langsung ke fungsi jalani fungsi next penanganan event dan kita menerima data saat aplikasi berjalan di layar 2 dan 4. Aku malah yapping sendiri nih jatuhnya nih. Ya, ya. Double name. Self.name text input. Saat pindah ke layar berikutnya layar self.name.text. Hmm. Menarik. Dia disimpan di properties. Yang Nah ini terakhirnya sih nanti zone index fire tingkat kinerja jantung intimidasi. Kalau nanti hasilnya ini paling terakhir ini cuma string doang sih yang di plus. Yang bingungin adalah saat dia membahas klik next tombol tadi. Apa yang dimaksud dengan bending
Tapi kalau index verifier, oke kita udah tahu pasti. Satu bagi empat. Sama Ji, 4 kali P1 plus P2 plus P3 minus 200 bagi 10. Nah, dia ada nggak nilai teks input? Nah, nanti gini, kalau yang tadi, yang sebelumnya, ini nih kita nggak tahu ya, aku boleh nggak sih lompat-lompat nih gini. Oke, lupain semuanya. Jadi nanti, ini jujur ini kodenya nggak mungkin selesai sekarang. Aku malah tertarik kita bahas kode yang sudah jadi, dan kita intinya kita tahu dulu semuanya. Jadi nanti kalau kamu mau build lagi, bisa build tanpa ngeliat kodenya. Tapi kalau nggak ngeliat kodenya, jujur nih aku agak sedikit rubin ya, karena ada 3 modul terus saling berkoneksi. Kayaknya model kayak gitu bakal kita gunain seterusnya. Jadi kita akan reverse engineer, eh, kita akan reverse engineer apa ya? Inti bahasa Indonesianya. Intinya reverse engineer adalah hal yang sudah jadi, kita Kita breakdown inin lagi, ulik kita lagi mundur, sendiri gitu. kita Ah, balik ya ya. lagi. Nah, itu dapat tuh. Nah, itu kita main reverse engineer. Karena ya PPT-nya ini menurutku aku saja nggak tahu maksudnya apa. Ya oke. Tapi mungkin ini pengetahuan hari ini untuk PPT-nya akan lompat-lompat. Di PPT-nya aja, tapi di codingnya juga nggak lompat-lompat. Nah, di sini nanti ada text res berupa list. Di append semua nih untuk semua tulisan ini tadi, yang ini. High Tulisannya di ini efficiency low, jadiin glossy satu. dokter. Nah, jadi satu. Jadi kemudian di append aja. Jadi nanti dia udah urut berdasarkan indeks, indeks list dari 0 ke 4. Ini ada Hmm. berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 5 malahan. Nanti di list. Jadi dia nanti ketika kita dapat indeks Free Fire kita, itu tuh nanti eh, dia bakal mendapatkan list list dari ini nih, list indeks. Jadi bisa 0 hingga 4. Nanti berapapun umurnya, berapapun indeksnya, dia otomatis. Nah, perhitungan ke situ kita dapat indeksnya, itu lebih yang menarik menurutku daripada membuat UI-nya. Karena ini metode yang sangat, bukan jelek, bukan buruk, tapi bagus menurutku. Karena kita nggak perlu menulis semua tabel yang ada di dalam tabel indeks Free Fire-nya ini. Nggak perlu kita tulis semua. Dan kebanyakan juga, dan nggak keren menurutku. Jadi emang menurutku lebih keren kalau kita bisa menggunakan algoritma matematika yang hmm, nggak konvensional. Hmm. Nah, hari ini kita pakai itu sih. Aku malah lebih menekankan itu untuk hari ini. Oke. Nah, ini. Program ini membuat daftar nilai berisi deskripsi teks tentang kemungkinan hasil tes. Data ini diurutkan berdasarkan tingkat kesukaan nilai bagi pengguna. Bagaimana cara membuat indeks Free Fire yang dihitung pada langkah terakhir dan elemen daftar? Nah, itu yang mau dibahas. Contoh ada umur 13, indeks Free Fire-nya 8. Bagaimana cara mengetahui tingkat kinerja jantungnya? 13 tahun berarti dia di antara ini kan. Dan indeksnya 8. Ya mungkin kalau kita Rata. sebagai manusia biasa, oh tahu nih rata-rata. Tapi bagaimana cara kita memberitahu ke komputer kita biar dia tahu. Nah, rata-rata mungkin ada baiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Oke, kenapa dia? Aku ingin bahas codingnya. Nah, ada banyak nilai dalam tabel. Masalahnya apa yang bisa timbul jika Anda menentukan dalam suatu program melalui variabel. Ada 25 variabel meningkatkan kemungkinan kesalahan dan mengurangi keterbacaan kode. Ya, tapi kalau dihitung nih ada 25 variabel. Jadi kita bisa ngelis semuanya dan malah jadi salah mungkin dan mengurangi keterbacaan. Terlalu banyak variabel juga riskan untuk terjadi crash. Bahkan beberapa kasus di LLM, eh, mereka sering sekali menghapus variabel tertentu dan mengganti variabel tertentu. Nah, Hmm. itu kalau udah kodenya gede banget, itu jadi disaster ya. Apalagi kalau orang fake Hmm. coding aja gitu, itu tuh disaster banget. Ya, emang kita harus sebisa mungkin mengurangi variabel, apalagi global.
berbahaya sekali. Nah, untuk hari ini kita akan menghitung itu dengan variabel yang sedikit. Indeks Free Fire versus usia tiba-tiba plus 15. Apaan dah? Nggak diterangin kan? Oke, kita bawa oke. Contoh di umur tertentu tadi 7 sampai 8 kan. Itu ada indeksnya ada 21, 17, 20, 12. Nah, itu penurunannya itu minus 4 semua Ya. ke indeks paling bawahnya. Kan 20 batas dari batasnya. Batas bawahnya. Kan 21 itu 21 atau lebih itu indeksnya kan rendah. Kemudian turun lagi minus 4 itu 17 ke 20,9 itu minus oh ya di minus 4. Jadi nanti dia pakai lebih lebih besar sama dengan. Iya, awalnya aku juga bingung, jujur. Lebih besar sama dengan. Ya. Jadi nanti Ada. ada 4. Jadi kita nanti ada fungsi di mana satu fungsi aja menghitungnya nanti. eh, jadi gini, secara intuitif kalau kita lihat ini ada 4 kan. Pertama kali nanti Dex Free Fire yang algoritma yang kita gunain itu tuh kita mau nyari kolom yang mana dulu. Bayangin dulu kita mau nyari kolom yang mana dulu. Nah, nanti kalau udah dapat kolom yang mau digunain, contohnya tadi, nah itu nanti pakai fungsi lagi. Ada fungsi lagi untuk ini. Satu fungsi cuma untuk menghasilkan apakah rendah, lumayan, rata-rata, di atas, tinggi ini. Itu dengan cara nanti misalnya baseline pertama ini rendah. Nilainya berapa contoh? Tadi berapa sih? 78. Berapa sih ini orang tadi? 8 ya. Contoh 8 dia. Nah, 8 kan dia masuknya sih. Kok di sini di atas rata-rata? Itu Oh, tujuh rata-rata. tujuh Oh delapan ya. tahun. Oh, Ini malah, dia minta 13 kan tadi. oh 13. Ini 7 sampai 8. Oh, kenapa sih? Oke, bayangin aja dia 13 gitu ya. 13 gitu. Biar sama-sama 13 Free Fire-nya. Jadi nanti dia masukin udah dapat kolom yang ini 7,8, 7,8 7 sampai 8. Kemudian kalau 21 dia lebih nggak di batas bawahnya 21 atau sama dengan. Kalau nggak nanti if kalau nggak levelnya lagi level nanti pakai level dikurangin lagi. Jadi dia pakai level-level ini, batasnya ini. Batas untuk ini Heeh. nanti dikurangin terus. Jadi untuk pembandingannya ini terus. Ketika dapat batas yang pertama untuk filter yang pertama nggak masuk, dia dikurangi lagi. Filternya batas ambang batas atasnya itu bakal berkurang terus. Nah, nanti Heeh. dibandingin tuh. Jadi kan 13. Eh, pertama masuk filter pertama 21. Ternyata nggak lebih, nggak sama dengan. Oke, berarti dia masuk ke filter kedua. Sebelum masuk ke filter kedua, bawahnya ini, batas bawah antara ini dikurangi lagi. 21 dikurangi 4, 17. Nah, nanti kalau dia loss lagi, batasnya dikurangi lagi. Dibandingin lagi, 13. Oh, ternyata ini 13 ini lebih dari sama dengan dari batas bawahnya ini, 12 ini. Oke, berarti dia rata-rata. Nah, yang menarik adalah nanti ada normalisasi, ada batasnya, apa ya, unsaturation apa gitu Gus banyak dia ada kita ada algoritma pembatasan yang menurutku menarik. Jadi nanti ketika kamu masukin angka berapapun, dia akan intinya dia akan mencari indeks yang mana yang bisa dia batasin. Intinya ya, mencari kolom-kolom mana yang bisa dia masukin dengan cara emang tiba-tiba nyari kolomnya adalah langsung ini dia ngedeteksi ini batas yang bawah ini nyari kolomnya nggak kita list gitu dia nge-scanning itu nggak jadi nanti angkanya udah tiba-tiba angka pertamanya ini batasnya udah kita bisa bisa milih kolomnya berdasarkan batasnya. Nah, itu berdasarkan umurnya. Hmm. Nah, yang menariknya di perhitungannya adalah menarik
Jadi ya nggak tahu ya menarik atau nggak ya, tergantung orang ya, tergantung menarik orang nggak. Ya udah, habis makan apa sih? Tapi paham nggak? Ya, dikit-dikit lah. Nggak apa-apa, terangin aja. Gimana nggak pahamnya, di mana pahamnya? Nah, ber- berarti ini pakai if juga kan? If Akhirnya juga. kan? Akhirnya pakai juga. Tapi menurutku algoritma lebih menarik. Ya mungkin. Oh, subjektif sih. Terus matematikanya tadi gimana? Aku nggak ngerti. Maksudnya dapat 15 itu langsung dapat dapat misalnya dapat angka 15 itu emang udah ada patokannya atau kita hitung dulu gimana sih? Nggak ngerti aku. Ngerti nggak sih? Iya, iya Ya, ada ya. perhitungannya. Ada Bahkan aku hitungannya. sekarang masih nggak ngerti kenapa itu segitu. Bentar. Oh ya, jujur ini ya kita harus berpikir secara mendalam. Ini ada siklusnya nih. 78. Sebenarnya ini 2 tahunan kan. Intinya gergesannya 2 tahun nih. 2 tahun, 2 tahun, dua Hmm, tahun. Nah, kita- aku pun juga bingung. Tapi nanti kita bahas perhitungan Oke matematikanya. lah. Tapi ini 2 tahun, 2 tahun. Jadi intinya, tapi intinya tahu kan, cari dulu Hmm, kolomnya yang sesuai. Untuk mencari kolomnya adalah dia akan mencocokkan ininya, batas bawah di rendahnya. Jadi ketika dia nanti dengan umur udah dapat batas bawahnya ini, nah udah batas bawahnya ini nanti dikurangi aja, kurangi 4 minus 5 minus 5. Jadi nanti dibanding-bandingin aja. Jujur sampai sekarang aku masih bingung juga kenapa perhitungannya gitu. Tapi biasanya aku bisa nih kita akan mendapatkan jawaban saat kita malah buntu. Huhu, begitulah hidup. Nah, 1,5. Oke, ada 1,5. Oh, iki ya. 1,5 adalah batas ininya. Bawahnya ini 15, pas banget. 16,5, 18, 19,5, 21. Tapi kenapa tadi dikurangi 4? Oh, 4 ini ke bawah. Kalau yang ini adalah 1,5. Oh, I see. Aku baru tahu. Jadi nanti Hmm, intinya ada perhitungan kelipatan 1,5. ya. Jadi perhitungan umurnya biar dapat intinya eh, secara intuitif dulu lah ya. 21 7 contoh 7 sampai 8 ini. Nah, nanti dia akan menghasilkan angka ini, 21. Inputnya 7 sampai 8, and then kemudian dapatnya 21. Nah, simpelnya ini dulu. Di blok Hmm, ya itu intinya di rumusnya atau blocks boxnya itu nanti ada perhitungan matematikanya lagi. Dan menarik ada 1,5. Jadi nanti untuk bergeser antar tabel kiri dan kanan kelipatan 1,5. Moga-moga dibahas nih. Oke, ini kita bahas. Bagaimana cara membuat rumus untuk menentukan indeks atom daftar guna menentukan rinca jantung berdasarkan dekliva dan usia pengguna? Apakah dia akan membahas? Oke, ini udah. 15,21. Setiap 2 tahun ambang batas dikurangi 1,5. Oke, merupakan nilai awal dari 7. Nilai awal 7 adalah 21. Hints yang menarik. Nilai awal 7 adalah 21. Ya, bener kan? Jadi mau geser kiri kanan dia dikurangi 1,5. Nah, ini dia. Ceng 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 ceng. Ini dia. tar, tar, tar. Berarti kita tuh nggak ngecek dari tahunnya, tapi dari batasnya gitu. Mm-mm. Oh. Dari tahunnya itu adalah kita dapat batas ya. Nah, jadi Dengan kita ngecek tahunnya dulu kan, ya kita masuk ke umur kita, umur masukin umur kita, terus nanti dapat langsung batas. dapat batasnya gitu. Heeh. Makanya Oh, inputnya ya, ya, umur, ya, ya. keluarannya batas, dan rumusnya itu adalah black box gitu. Kita bayangin black box. Nah, black boxnya adalah ini nih, kelipatan 1,5. 21 dikurangi n 1,5. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4. Oh iya bener. Jadi pertama ini kalau untuk 7 sama 8, n-nya pasti 0 nggak sih? Iya, nol. Ya 0. Berarti kalau dia 9 ke 10, mau ke 9 10, dia Satu. berarti 1. Jadi ini minus 1 lagi, satu lagi itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah nanti kalau 4 dia kurang lagi kan, ke 15.
Jadi 78 ini, nah ini enaknya sekali nih, nama reverse engineer banget nih, menarik. Saya kangen dengan perhitungan matematik. Jadi dia akan menghasilkan 78 menghasilkan 0, 9 10 menghasilkan 1, 1 2 menghasilkan 2, 3 4 ngasilin 3, 15 ngasilin 4. Nah, ini tadi aku undang lihat, aku kasih ada nggak ya di sini? Nanti pakai Devisio dia. Tadi Devisio saya atau apa ya? bilang, Yang itu loh, yang ah, miring-miring dua, yang depan doang, bukan koma. oh iya, Contohnya 3 bagi 2, itu kan hasilnya 1. Berarti dia di sini. Nah, itu nanti ada perhitungan lagi. Menarik. Tapi jelas belum? Yang ini dulu. Emang kadang kalau nggak, eh, aku baru belajar bahwa ada, bukan belajar sih, baru merangkum bahwa kita harus belajar menjadi katak dan jadi burung. kayaknya aku paham deh aku di sini. Jadi saat ini kita menjadi burung, katak dulu. Habis itu kita nanti jadi burung. Emang mudah dari jadi burung dulu baru jadi katak. Paham nggak? Nggak Nggak. Jadi ngerti, gini. kalau itu nggak ngerti. Jadi helikopter view tahu nggak? Ah, ah. Helikopter view. Jadi kita melihat semua masalah dari sudut pandang yang jauh. Jadi kita bisa merangkum semuanya. Kemudian connecting connecting antar datanya bisa kita pahami. Nah, tapi kadang kita emang nggak ngerti apa-apa nih, karena kita nggak punya gambaran besarnya kan. Nah, yang kita lakuin ini adalah sedikit-sedikit kita pahami dulu, walaupun kita belum bisa mengoneksikan semua algoritmanya, kita jadi katak. Kita benar-benar meraba-raba melompati satu sama satu dengan satu. Ya emang terlalu filosofis ya, tapi itu menarik. Nah, oke lanjut dulu. Tapi ini paham kan ya? Paham, Satu paham. setengah dapat 21 dapat batas. Kemudian 78 itu 0, 90 itu 1 dan seterusnya. Semoga dia jelasin juga. Apakah mudah mengatur angka ini secara manual atau dapatkan Anda menghitung berapa kali tergantung pada usia? Jika ya, bagaimana cara menghitungnya? Ayo kita berikan. Nah, ini dia dengan caranya. Ini dia. Umur kurangi 7 di divisio 2. Kalau 7, 0. Ya hasilnya 0. Kalau 9 sampai 10, ya hasilnya pasti 1. 11 sampai 12, hasilnya pasti 3. 2, sorry. Oke, Anda masih mencerna. 4 kali. Oh, itu dapat M-nya, terus nanti yang tadi ya, batas Mm-mm. bawahnya itu 21 min 1,5 kali M. Jadi awalnya tadi kan awal milih kolom dengan cara ini kita kasih angka 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau udah dapat angkanya bergesernya dengan 1,5 tadi. Dan divisi 2 adalah yang tidak komanya, depannya doang. Angka depannya contoh ya itu. 15 dikurangi 7, 8. 8 bagi 2, 4. Ini hasilnya 4. Terus akhirnya yang ini tadi. Yang tadi apa? Oh, Yang ya, ini. ya, ya, Ini ya. buat geser X-nya. Mau ke kolom berapa? 21 dikurangi 4 kali 1,5 kan 15 tuh. Hmm, hmm, hmm. Nah itu. Jadi ini sebenarnya bisa aja diindeks gitu ya. Tapi ini dia malah memilih untuk mematematikankan rumus dengan rumus menarik. Dan menurutku kalau kamu benar-benar suka dengan algoritma, nggak ada salahnya kamu belajar data struktur. Ya, data struktur menarik juga. Bisa tahu, oh ini gimana ini, kenapa perhitungannya gini. Itu menarik. Bahkan ada temanku yang gila sampai metode numerik. Jadi dia breakdown rumusnya dengan pattern lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Itu bisa jadi paper. Segignya itu dengan. Alamak. Nah, ini contoh 19 Oh, contoh. kurangi 7 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kalau yang ini kok bisa lebih? Programnya tidak proses data pengguna di bawah 7 tahun. Apa yang akan terjadi pengguna berusia di atas 15, misalkan pengguna 19 tahun. Jadi nanti di awalnya ada filter pertama, kalau umurnya kurang dari 7 tahun, dia dikasih rendah langsung. Oh, Karena ya gitu, karena gini, eh, diharapin sebenarnya secara
secara fisiologi detak jantung kita itu ini saat bayi itu detak jantungnya itu lemah. Jadi emang otot jantungnya itu nggak seelastis orang yang bugar. Contoh kalau kamu bugar kan indeks nadimu kan rendah kan ya. Indeks Blue Fire-nya rendah kalau bugar. Jadi kalau ini intuitif lagi. Indeks Blue Fire itu ngitung performa jantung kamu, detak jantung kamu, bukan tekanan darah ya. Bedain nadi sama tekanan darah. Kalau nadi Nah, itu gerak jantung. Jadi jantung memompa cepat atau jantung melambat. Ketika kita istirahat, jantung tuh mompanya lambat. Tapi kalau kita gerak, jantung tuh mompanya cepat banget. Nah, bagi seorang yang bugar atau atlet, itu saat dia gerak-gerak pun, pompa jantungnya itu nggak terlalu cepat kayak orang yang nggak pernah gerak. Contoh Cristiano Ronaldo itu nadinya itu rendah banget. Nah, kalau dia gerak aja rendah, apalagi kalau dia istirahat, sangat rendah. Jadi kayak semakin orang olahragawan, semakin rendah nadinya. Tapi jangan terlalu rendah ya. Kalau terlalu rendah, itu juga berbahaya, kelainan jantung itu. Jadi kalau kamu pengen, ini sebenarnya masuk akal. Kalau kamu misalnya pelari gitu, misalnya belum pernah lari, tiba-tiba kok jadi pelari. Nadinya rendah. Kayak emang hidupnya slow gitu. Nggak tahu kenapa ya, itu secara fisiologi gitu. Nah, di sini kalau umurnya kurang 7 emang bayi emang jantungnya belum sangat bagus, jadi dia cuma emang gitu-gitu aja. Jantungnya cuma mumpanya segitu-gitu aja, nggak bisa lambat, nggak bisa cepat. Tapi kalau semakin berumur, jantungnya ototnya semakin bagus, dia bisa menyesuaikan diri, bisa lambat, bisa cepat. Makanya kalau kurang dari 7 dia di cut off, ya udah rendah aja gitu. Emang di sini pembatasannya gitu sih, indeksnya, secara kesehatan. Pusing ya kan? 40 menit loh kita bahas, belum masuk ke codingnya. Nggak apa-apa, nanti aku kasih aja. Menyenangkan, nggak tahu ya, subjektif menyenangkan atau enggak. Kadang tulisanku dulu katanya menyenangkan, bagiku nggak menyenangkan. Untuk usia ini Anda perlu mengurangi 1,5, oke, sebanyak 4 kali, tetapi Anda, 7 jadi kurang satu itulah kenapa nggak dua ada belas. lanjutannya. Nih, 6 nih, gimana caranya 6 bisa dapat 4 lagi? Oh, dengan minimum. Untuk pengguna berusia di atas 15 tahun, nilai X, oh I see. Udah selesai nih, paham nggak? Dia dengan min. Oh ya, min ini dia tuh ngedeteksi angka yang ada di sini, ini atau ini, itu tuh paling kecil berapa. Jadi misalnya kita masukin ini 60, ini 15, dia akan ngeluarin angka 15. Hmm. Nah, angka 15 tadi masuk ke -7 di divisio 2, hasilnya mah Oh, jadi tetap. pakai minimum gitu ya. Jadi dia langsung di minimum aja. Jadi angka berapapun dia akan nyarinya Jadi minimum. minimum terus dikasih gini. Selesai. Hmm. Nah, ini dia Hmm. komplitnya. Di minimum dulu untuk mengatasi batas atas, misalnya 16 tahun gitu umurnya, dapatnya 15, 15 dikurangi 7, 8, dapatnya kan 4. Nah, 4 itu kita dapat N-nya tadi. Untuk N-nya N untuk N 4. Kemudian X sama dengan 21 yang ini kurangi 1,5 kali 4. Dapatlah kolomnya. Bukan kolomnya sih, batas atasnya tadi. Menarik. Tapi itu baru yang rendah ya, belum ininya ya. Apa? Kan tadi kan ada tingkat rendah, terus rata-rata tinggi. Ini Rata-rata kayak belum tinggi. deh. Ya itu, ya belum. Itu belum. Baru Nanti baru ini belum aja. Oke, belum oke. dapat kolomnya doang. Nah, ya, Hmm. tapi kan tadi udah dijelasin di sini nih, dikurangi 4 kurangi 4 kurangi 4. Nah, itu nanti. Jadi dia ketika udah dapat kolomnya ini, udah batas batas atasnya udah dapat, dikurangi aja pakai else. Ini letter. Nah, pemilihan tingkat habis itu. Nah, Setelah itu pemilihan tingkat. Oke, 0, 1, 2, 3, 4. 0 rendah. Contoh level saat ini rendah 16, indeks 0. Nah, dia nggak ngasih algoritma. Nggak menarik.
Ini dia algoritmanya. Nah, pakai ini aja gitu. Bentar aku mau ambil charger. Level sama dengan level teh yang mana tadi? Lupa. Return 4-nya 2 kali bang. Hmm. Nah ini dia. Ini ada yang sedikit bingung nggak? Enggak sih, Oke, berarti udah paham. pakai if aja. Selesai. Kemudian di text result, di mana X adalah hasil fungsi penentuan tingkat kinerja 0 sampai 4. Iya, Pak, dia X. Perhitungan index Free Fire udah. Interpretasi indeks udah. Kemudian keluaran dipajang dan keluaran pajangannya menggunakan virtual ready. Apa Anda? Kita pakai satu file aja atau 2 atau Tiga. lebih 3 ya. Yang satu file untuk nyimpen stringnya, satu main.id, satu lagi apa aku lupa ya. Nah ini dia. Main.id. Kenapa not.py sebenarnya ini? Apa Sejak kapan ganti .id? extension? .id lagi domain Indonesia lagi. Di sini di kelas di main.id ada resultnya di fire.id. Nah ini yang tadi yang untuk ngitung. Pertama ngitung indeksnya, kemudian out level ini buat ngitung batasnya, kemudian refire resultnya, dan ini tesnya terakhir buat nampilin. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung kita bahas kodenya. Nanti kalau misalnya bingung, tanya. Kalau nggak bingung, kita lewatin. Jadi di sini ada dua file tadi contohnya. Ada Refire sama macOS. Nggak tahu bedanya apa, belum aku ngecek. Tapi yang macOS aku coba nggak bisa. Padahal laptopku Mac. Oh, tapi macOS X. Nggak tahu ya. Ini mungkin nggak bisa, tapi aku bisa pakai Refire ini. Jadi nanti aku share dua ini. Kemungkinan kamu bisa salah satunya. Kayaknya macOS ini kayaknya 2020 ke bawah. Nanti instruction isinya ya tulisan doang. Ada tulisan itu. Main.i refire ya ini yang refire buat nyimpen tadi perhitungannya. Bentar, kita coba lihat. Coba lihat dulu deh. Ini tak tutup dulu deh. Index, efficiency. Oh, itu yang nanti. Ya, profile index. P1, P2, P3. Itu nanti diambil di main-nya ya. Mm-mm. Oke. Level tadi. No. Page tanggal 15. Oh, yang tadi. Result 21 minus 6. Sekali 1 ini. Dapat batas awal, batas bawahnya. Oke. Oh, ini yang sama aja sih yang tadi yang ada PPT ya. Oke, oke.
Tes ini tes apa tes lagi? Terus Oh, gue if age kurang tampilin dari aja 7, return text. Yes. semuanya, intinya fungsi semuanya Mm-mm. dijalani di tesnya. Iya. Oke. Terakhir tampilin aja txt index string profile-nya, return rest, terakhir nampilin nama, esensinya berapa, disuruh ke dokter atau enggak. Kalau dia orangnya mageran masa disuruh ke dokter. Ntar kamu masih bingung sama levelnya kenapa dia dikurang-kurangin lagi tadi. Oh, Level yang mana? itu yang di Yang require ini nih. result. Ya Iya, ini kan tadi biar turun ke bawah lagi, batas bawah pertama kan. saya dia dapat segitu. Hmm, Terus dia kurangin. hmm, Kurangin 4. yang ini loh, Heeh. misalnya dapat 16,5, kurangi lagi biar dapat 12,5, kurangi lagi biar dapat 7,5. Iya. Oh. Makanya dikurang-kurang terus. Jadi filter pertama lolos, terus batasnya diperbarui lagi, lolos lagi, Ini batasnya diperbarui. nggak ada ininya coba. Oke, oke, oke. Ya, 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 ya. Bisa, bisa apa? Nah, Bisa berarti. nah ini. Makanya dikurangi 4, kurangi 5, turun lagi, kurangi 5,5. Terakhir 4. Yang paling bawah. Kan dari atas, dia yang atas buruk, paling bawah bagus. Semakin kecil Hmm, nilai indeksnya, semakin bagus performanya. ya. Oke. Oke, kita lanjut. Yang ini udah, fire udah, instruction nggak perlu. Main.py-nya. Ini dia. Ini buat UI-nya tadi. Oke. Yap. Apa menurutmu ada yang baru nggak Enggak dari sih. yang kemarin? Nggak ya. Enggak sih. Bentar, berarti kita paling next pakai Coba global ini. name ini doang sih. Satu. Oh. Kayaknya kali ini lebih ribet ya. Iya bener. Tet. Malesnya adalah sebenarnya eh, labelnya gampang. Kemudian nambahin box layout doang. Tulisannya sih gampang ya. Yang Iya, ngasih bingung banyak. adalah ya, oh yang ini gampang ini. Ketika button diklik kemudian dia next, menjalani fungsi next. Dan yang di sini nih P1, sebentar ini dulu deh. Yang aku bingung adalah pool 1. Kenapa dia namanya current pool 1? Mari kita pikir bersama-sama. Hah, satu tadi apa? Nah itu self.name text name sama name global name set pool 1 string lagi. Kalau coba lihat kode yang kemarin. Code test instruction set to fire pool 1. Manager. Itunya kan tujuannya. Iya, Ya, mikirku tujuannya. kan tujuannya kan. Plus satu di mana? Ini nih, di sini nih. Oh, Namanya diberi nama Pulse. sendiri. Oh, Jadi di akhir sama ditaruh di ya akhir sama dia. full screen-nya dikasih nama pool 1 set, nah bagiannya. Ya intinya berarti ya benar. Oh, ya, Dia ya, ya. ke selanjutnya, jalan selanjutnya. Untuk layout mungkin paham. Yang aku mau deteksi di sini adalah masukan untuk variabelnya, sam, masukan variabel sama nyimpen variabel. Nemu nggak? Hmm? Maksudnya? Buat variabel masukan di mana ya? Di check full screen, input. Oh ya pakai input ini, widget. In result.
Next, Ya. line button. Oh, itu buat ini. Pause button. Ini ada buttonnya. Ya, oh ini di P1 sama dengan integer self dot in result dot text. Heeh. Itu doang. End resultnya Mm. dari end result. Jadi di situ dia. Terus P1 kemudian di dengan global. result. Menarik. Ya, tadi kita nggak bahas di PPT-nya kenapa harus di global. Tapi dia di global di sini. Jadi yang Menarik. Hmm. P1, pos 2, sesimpel itu sih sebenarnya. Masukannya akan disimpan jadi variabel. Sits. Pulse dulu. Ini apa? Yang mana? Check sits ini maksudnya apa? Disuruh ngitung apa dia? Check Nggak ada. sheet. Hasilnya fantasi logika bedding 8. Pos 2. Check sheet. Oh iya ya tulisannya di instruction sih. Di instruction tulisan disuruh ngapain-ngapain itu. Hmm. Book layout, instrument, button. Check sheet. Oke. Disuruh squat jam itu tulisan di squat jam itu ya. Nah, aku mau lihat dia ambilnya outer dot outer post layout. Oke, add feature outer semantic. Hmm. Nah, itu sederhananya sini apa? Do 30 Exit nih nih. squats in 45 seconds. Mm-mm. Tapi di sini label. Oh, berarti nanti paling bawah ini nih paling jalanin semuanya kan? Ada nggak Iya. ya? Enggak. Oh ya, bawah ini. Instrumen dengan label. Ya ini bener. Labelnya dia ambil text sheets buat tulisan itu doang. Text sheetnya isinya ya disuruh 30 kali Mm-mm. squat jam 45 menit. Dan kemudian yang ini. Yang kedua, full screen kedua sama minta masukan. Labelnya TST3 yaitu apa? Ya ini mesh disuruh ngitung plus 2 kali. Setelah 15 kali istirahat dan terusnya. Minta inputan lagi P1, P2, P3. Itu dapat apa? Oh, P2, P3-nya. Lanjut. Ini 3 kenapa banyak banget sih ya? Nah, Yang bener ketiga 3 mana? nih. Beneran 3 screen ini. Kok kan banyak banget? Ganti, ada Mana? 3 screen kan? Screen pertama pembukaan, dan screen terakhir, dan di tengahnya ada 3. Di tengahnya P1, ada P2. 3 lagi. Jadi Atau, ada 5 screen intinya. Screen pertama oh, pembukaan nah. penjelasan isi nama umur. Kemudian screen kedua disuruh masukin pol 1. Screen kedua disuruh squat. Kemudian screen 3 disuruh masukin P2, P3. Terakhir ngitung. Oke, oke. Hasilin, sorry. Nah, result nih terakhir. Itu resultnya baru nunjukin. Eh, mana? Ini nih. Result terakhirnya Result. dimasukin Hmm.
fungsi tes dari refire.py tadi. Instruction that takes and then dev before. Apa ya ini maksudnya? Save that on enter. Save that before. Add widget. Save that on turn. Iya. Jadi masukin semua. Build. Ya. Oke. Oke. Tes ke saya. Di sini salingnya. Tek langsung keluar. Balikin diri terus lagi. Mungkin yang balikin ke sini akal ini. Oke. Oke. Di tiga ini ada yang nggak paham, tiga modul. Oh. Atau paham semua. Tapi secara garis lurus, secara garis besar kayaknya kamu udah paham. Tapi mungkin Iya secara sih. kecil-kecilnya Kalau belum. detail-detailnya mungkin masih agak bingung aja. Bagian mana? Nah, itu nggak tahu. Tapi Kalau gini, belum kalau tapi belum ke menurutku ini mungkin bingungnya di sini. Di step-step saat nulisnya ini. iya, nah, bingung dari mulainya gimana dia. Tapi pertama instruction.py-nya lupain aja, copy aja. Refire-nya paham nggak? Nulis di refire-nya. Kalau kamu disuruh menjelaskan refire-nya paham nggak? Paham aja sih. Paham semua kan? Bentar. Iya, paham. Nah, habis itu berarti stepnya udah instruction dulu, refire dulu, habis itu main.py. Mm-mm. Udah nambahin tulis-tulisan. Di, Buat in- nambahin sini doang. in- intinya di sini cuma ngatur label doang, eh, dapat label dari instruction, tempelin doang, kemudian ngatur box layoutnya, ngatur widgetnya, kemudian dapat masukan, disimpan masukannya, dan terakhir semuanya di next semua, dan terakhir dijalanin health check-nya, di build, Di dan situ. di run. Oke. Sebenarnya yang bingung adalah, jujur aku juga bingung juga sih, ini caranya eh, kalau misalnya ini bener-bener blong gitu kita, nggak dapat kode gitu. Aku penasaran seorang developer yang bener-bener kosong gitu, dia akan melakukan apa? Pasti kemungkinan dia nggak akan menggunakan ini. Maksudnya dia nggak akan menggunakan perhitungan indeks-indeks ini. Kalau dia belum Iya. tahu perhitungannya. Tapi biasanya Heeh. lebih ke yang penting jalan dulu. Urusan pengembangan lagi nanti itu urusan nanti. Tapi ini kita dapat algoritma baru. Bukan baru sih ya, tapi framework baru untuk menghitung Rufire-nya sih. Tapi kalau di main.py menurutku nggak ada yang baru. Masih sama. Paling ya, ini lebih simpel lah. Soalnya selanjutnya, kita akan menambahkan warna. Jadi ini bakal kepakai untuk minggu depan. Nambahin warna biar warnanya lebih sesuai untuk ponsel atau smartphone. Oh. Nah,
Nah, aku bingungnya adalah nggak bingung ya. Bingung atau nggak ya? Screen. Oke, semua screen. Oke, screen. Kemudian health check pakai app. Ya, buat jalanin Kivi emang kayak gitu. Saya melihat kebingungan di mata Anda. Bingung apakah aku bisa selesai tadi atau enggak. Apa? Bingung apa? Bingung bisa aku selesaiin ini atau tidak. Enggak, tak. Ya, enggak harus hari ini kan. Nah, menurutku eh, satu hari aja, refire dulu main.py. Ini main.py kayak 2 jam bisa deh. Iya, mungkin Ya, kalau ininya UI-nya mungkin bisa lah. ya apa? Yang bingung apanya? Segini. Mungkin kalau saran aku nanti kalau nyobanya per eh, Ya, satu-satu dulu. Yang ini tampilin dulu. heeh. Terus kemudian selanjutnya next, Oh, nggak usah pakai next dulu deh. thing. Dibuat dulu semuanya kelasnya. Nextnya nanti. Enggak, sekalian aja ya. Bebas deh. Dan terakhir buat ini. Eh, ini Ini nggak ada ininya ya, nggak ada stopwatch ya? stopwatch. Belum ada. Nah itu. Habis itu ada stopwatchnya. Nanti ada gerakan gini tau. Jadi ada gerakan gambar ilustrasi squatnya. Oh, Nah itu tuh. Lebih kompleks lagi. Makanya biar intuitif juga bagi pengguna. Oh, disuruh squat sini. Itu lebih ribet. hmm, Bukan ribet ya. Lebih mainin UI nanti. ini. Oh, ya. Soalnya di ininya di platformnya kan langsung langsung ada perubahan warna, terus animasi stopwatch. Oh iya. Iya, Bang. Tapi di PPT-nya nggak ada nih. Iya makanya. Nah, berarti emang kadang kacau sih. Itu bahas Ya selanjutnya gitu. udahlah. Oke. Sits lagi. Tapi aku yakin kamu Ada kemungkinan bisa ada banget sih. dua. Di sini ada dokumentasinya kok. Aman-aman. Nah, atau enggak ini aku kasih semua. Mau kasih semua ini baca ini. Aku Reverse sih pengen aja. ngerjain dulu sih. Oke, Nanti menarik. kalau misalnya bingung baru Kak bagi. Oke, siap. Paling bingungnya gini sih. Nek, kalau aku bingungnya menurutku nanti adalah ini kapan gunain fungsi yang ini, kapan Iya, gunain fungsi. Soalnya kita tuh nggak bener-bener tahu nih turunan dari screen itu buat apa gitu. Ya, walaupun di sini sebenarnya kita pakai aja sih. mungkin aku bakal lupa di Rufire-nya aja sih. Iya, iya, agak sedikit sulit. Tapi mungkin Nah, kalau lupa jangan sebenarnya menurutku lupa. nggak harus plug kayak gini sih, atau Mm-mm. persis bebasin aja. Yang penting nulis indeksnya nanti ngetes aja pakai biasa aja pattern biasa terus dites refire-nya berapa gitu. Terus baca indeksnya di tabelnya. Kalau sama ya berarti berhasil. Ya lah, ini nggak bisa aku buka dokumentasi di sini ya. Yang di download Hah? dokumentasi. Apa ini? Coba saya skin deh. Ini. Udah. Yang ini yang tiga. Iya. Nih. Nah, dia cuma ada ini sih. Nah, lupain temankan ban nggak jelas. Udah itu aja. Ini aku kirim deh. Biasanya aku kirim. Dokumentasinya nggak bisa aku buka, man. Oh bisa. Tadi nggak bisa. Yang presentasi yang pentingnya malah nggak bisa berarti kamu. Kenapa tiba-tiba bisa? Tapi ini persis kayak kelas kemarinku juga gini.
Dokumentasinya nggak bisa dibuka. Aneh banget. Nah, ini baru keluarnya. Oke lah. Ini menurutku gini sih. Nah, ini aku Kalau oke kamu lah. kewalahan nggak usah main .id-nya nggak usah, Free-Fire-nya doang. Tapi kalau kamu Free-Fire-nya kewalahan, main .id doang. Mau nggak? Ya bebas ya. Tapi di sini yang ditekanin Free-Fire-nya aja. Refire-nya ya. Karena ini Yang menurutku penting ada menarik ya. empat Ada perhitungan pulsa entah matematik. Kalau satu ya UI-nya mah doang. Ah. simpel itu ya. Oke lah. Yang lebih Ya ini menantang bisa ini lah. Free-Fire.py. Bisa. Nah, nanti pakai pseudo code dulu, tulis dulu Nah, ini step-stepnya. udah ada animasinya nih, animasi stopwatch. Nah, ini kan aneh. Kita nggak diajari hari ini, tapi dia Iya, transisi ini bisa lah. Hmm. Yang ini apa dimaksudnya nih? yang mana? Trello helps team move forward. Trello Oh, kayak papan Kanban, dia kayak aplikasi buat nge-track kerjaan gitu. Bukan nge-track ya, oh, ngelis-ngelis kerjaannya kayak papan Kanban ini. ya deh. Ada ya kok yang masih menggunakan itu. Sekarang banyak teknologi yang bisa digunain. Bayangin nih 1 jam disuruh nerangin ini doang nih di PPT, terus abis itu disuruh ngerjainnya nggak selesai. Setengah jam pun kayaknya Rufire baru selesai berapa seperempatnya. Tadi bahas algoritma aja udah paham. Oh, Tapi itu menarik sih. Kalau bisa kayak gitu mungkin nanti kalau harusnya matematika sama fisika nggak ada masalah. enggak. Oh, yang global tadi. Ya, Yang jadi global pertanyaan ngerti adalah lah. kenapa harus di global? Nah, iya. Udah deh. Biar nanti. Ini Hmm. malah belajar ngoding. Ini Eh, apa? Oh, ini yang tadi. Oke, kemarin ada rata-rata. lomba BPJS, tahu nggak? BPJS. Capture Ngapain? flag, apa namanya? Capture flag, apa? Lomba yang betul-betul. BPJS. Iya, BPJS ngin lomba hackathon, kemudian capture flag dan sebagainya. Oh. Aku tahunya itu pas pendaftaran telat nih. Kalau aku tahu nih, za daftar aja lah, ada iseng-iseng gitu. Iya, aku pengen ini. Baru tahu aku pas di BPJS, lumayan tuh. Isinya pasti ya SMA sama anak kuliah tuh. Setidaknya bisa kena atmosfernya lah. Lihat medan medannya gimana. Ini banget dia. Jujur aku pas ikut lomba-lomba gitu kan sama anak-anak kuliah. Eh, oh iya kamu harus lihat film nih. Ini bagus filmnya. Jauh. Perbandingan jauh. Lomba namanya filmnya namanya ini film kisah nyata namanya Undertale, bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, Spare Part. Spare Part. Ini harusnya kamu senang sih kemungkinan nih. Ada gak nama Spare Part film Spare Part? Ini kisah nyata. Nah, ini ada anak SMA yang intinya SMA-nya Bronx gitu loh. SMA yang di perbatasan antara Amerika oh. dan yang ini. Antara Amerika dan Meksiko. Kebanyakan anak-anak yang diselundupin dari Meksiko ke situ. Jadi mereka nggak punya dokumen, tapi dapat Hmm. sekolahan yang kayak gitu. Isinya orang yang aneh-aneh. Tapi di situ ada orang-orang geek yang ada yang jago programmer, ada yang jago bikin robot. Nah, akhirnya mereka iseng lah, ikutlah lomba untuk membuat robot bawah air. Namanya apa ya? ROV atau apa gitu, robot bawah air. Nah, mereka itu ada 2 kategori. Ikut kelas SMA atau ikut kelas yang anak kuliahan. Nah, ada satu orang ini nih, nggak yakin mereka tuh menang. Ya udahlah, karena nggak mungkin menang juga. Mereka nekat ikut lomba anak universitas.
musuhnya MIT, Stanford, Cornell Uh, gitu. uh, Akhirnya, wow, itu menarik banget. Aku nggak mau spoiler, tapi itu menarik banget. uh. Dan itu tuh menurutku untuk jiwa-jiwa orang yang geek gitu, itu menarik. Karena mereka menggunakan teknologi yang seadanya untuk membuat robotnya itu. Dan itu ini kisah nyata. Belum lama sih ini. Ini kenapa film spare part? Kalau Bukan film spare ini. part, bukan. Ini, Oh. ini nih Google Play nih. Ini yang buat. Kukira yang ini film spare part namanya. Yang film ini nih. Kayak, ya, nggak tahu ya di mana yang lihatnya ya. 2015 ternyata. Nih, nah, di Yang BBI. ini juga nih, bukan. Bukan, yang ini, yang bapak-bapak ini. Kalau ini kayaknya nggak tahu aku. Yang spare parts, yang ini, yang gambarnya ini. Nah, ini. Itu menarik. Buat robot dengan bahan-bahan bangunan. Dan Ah, ada tidak tersedia di negara Anda. dan di sini nanti dia pakai itu tampon. Tahu nggak tampon? Tampon itu alat buat kalau di sini kan pembalut ya, perempuan pakai pembalut. Nah, kalau di Amerika itu pakai tampon. Jadi dia kayak pembalut kecil bundar gitu. Nah, itu dia mereka pakai itu biar nggak terjadi kebocoran. Itu juga menarik. Ya, menyenangkan juga buat belajar-belajar. Mana trailer? Ih. Oh iya, makasih reviewnya. Oke. Nah, mungkin kalau orang-orang yang suka dengan teknologi dan coding bisa Kayak bisa. asik. Atau enggak ada film satu lagi di Netflix ada filmnya Spotify Oh, yang ya buat ya Spotify ya. John Common itu tapi walaupun itu agak keras akhir-akhirnya tapi awal-awalnya aku suka dia fokus banget buat Spotify keren. Nonton aku nonton. Nah, itu. Kalau yang lain aku belum tahu. Oke. Sebelum kita tutup udah selesai nih udah 8.15. BPJS tadi apa? Oh enggak, capture flag kayak. Beneran dong. Gak keton. Nah, sayangnya udah telat. Aku baru tahu pas hari penutupannya konyol aku. Ngapain aku share kalau udah tutup ya? Lah baru oh, bentar gimana sih? Kemarin ininya Iya, lombanya. aku tahunya kemarin. Tadi juga Kemarin baru. lombanya. Ya, enak kan? Kayak gini nggak ada Iya bacotan deh, juga ada gimana tiga sih? tuh. Online lagi kan ya enak. Ya kayak kartu jeplak nggak mungkin. Artificial Intelligence, the vision system. Oh, nggak keluar ya kalau yang gini-gini ya? Maksudnya di algoritma mau Iya. di algoritma IG nggak tahu. Aku juga dapetnya kemarin Sabtu. Lah, ngapain ini ini hari ini aku. Ah, udah. Udah Ya apa? nanti nunggu aja sih. Apalagi ya? Ini tapi Capture the Flag ini setahu aku baru ini BPJS ini keren sih. Ya, aku kemarin, enggak kemarin sih, pokoknya udah lama lah ikut ya UI sama ITB. Lawannya Terus kan universitas semua. Gila. itu orangnya matanya kayak udah pakai kacamata. Terus aja udah kayak jiper duluan aku hari ini. Eh, mau niat masuk top 10 kayaknya 100 juga nggak masuk gitu. Tapi tahu nggak sih nanti kalau kuliah, kalau universitasmu bagus, ITB gitu, siap-siap menderita ya. UI mungkin Iyalah. enggak. UI, ITB, UGM, siap-siap menderita tidur nggak lama, 3 jam, 5 jam, bahkan nggak tidur 2 hari. Itu harus kuat. Nah, Bahkan nih, aku kan pernah nih tidur di Salman ITB, Masjid Salman ITB tuh. mm-mm. Jam 12 masih rapat. Kan manusia kita Alamak. konyol ini ngapain. Mending kita tidur. Tapi emang ITB emang kayak gitu sih. Jadi Iyalah. perpustakaannya masih malam, bisa buat nginep ngerjain juga.
gitu sih. Ya, selamat datang di dunia perkuliahan nanti. Kalau aku saranin kamu harus masuk top university karena menurutku kesenangannya Amin, adalah amin. kamu ketemu orang-orang yang pinter-pinter dan lebih jago dari dirimu. Nah, itu pas Iya. awal mungkin bakal jiper, tapi itu ya bakal bertumbuh kita. Dan itu lebih menyenangkan daripada di univ-univ yang konyol-konyol gitu tuh. Temen menurutku univ bagus itu adalah orang-orangnya kompetitif. Benar. Ya, saranku harus masuk itu. Kalau nggak masuk di Indo, ambil NTU. Iya, oh iya. Tapi Anda siap berutang pada Bank Singapura. Ya gitu kan, Wah, kalau luar negeri kalau nggak dapat beasiswa utang. iya benar. Terus seumur hidup Anda akan membayar utang gitu. Bekerja untuk bayar utang. Ah, Student loan. udahlah. Ya nyari beasiswa sih. Saranku jika pos 2 kan. Ah, Nyari sekarang. iya memang. Nyari beasiswa sekarang, tes-tes sekarang. Ikut, kalau bisa ikut bimbingan untuk sekolah luar negeri. Langsung aja nyari luar negeri. Biar Nah, aku mah setidaknya dapat nggak tahu pengalaman. yang mana yang bakal masuk ditanya mau univ mana nggak tahu daftar aja semua. Ya bener. Ya bener. Itu bener. Daftar Karena aja. nggak tahu bakal yang masuk yang mana. Bener, langsung. Dan itu Langsung pun daftar. kalau misalnya nih kepepet gak bisa masuk luar negeri gak dapat univ negeri, ya binus paling. Iya, palingan binus. Binus. Mereka kan yang penting dapat duit. Mm-mm. Binus juga keren tuh. Di sana memang ininya sih bagus, mantap. Mantap, mantap. Ya, komputernya Jago-jago. bagus. Nah kalau lebih keren lagi, Prasmul, duit bapak Anda nanti terkuras. Prasmul mahal kan? Iya, iya benar. Emang jadi Gila pengusaha itu. mereka nih. Kebanyakan dari wira Jangan-jangan swasta dia. itu Oh, terakhir lah, terakhir lah. terakhir ya, Prasmul atau enggak Binus dah. Oke, ini udah 18.20. Aku belum sholat. Iya. Kita tutup kelas hari ini. Nanti kalau bingung dengan kodenya, chat aja, minta kodenya. Dan selamat bersenang-senang untuk hari ini. Dan apapun aktivitasnya, walaupun besok Senin, ya begitulah hidup. Oke, terima kasih aja. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Lalu, lalu, Bye-bye. lalu. Oke, thank you Kak. Bye. Selamat sore.